Pada zaman dahulu, ada seorang anak lelaki berusia 7 tahun yang tidak diketahui nama aslinya. Anak itu seorang budak belian berasal dari Bali yang ditemukan oleh Kapten Van Peper, perwira VOC, ketika bertugas di Makassar, Sulawesi Selatan. Sang kapten kemudian menjual budak itu kepada perwira Mur yang berada di Batavia atau kini yang disebut dengan Jakarta karena kekurangan uang. Sejak anak itu menjadi budaknya, karir dan kekayaan perwira Mur meningkat pesat. Ia menganggap budak itu telah membawa keberuntungan dalam hidupnya, sehingga diberinya nama si Untung. Perwira Mur adalah seorang duda dan mempunyai seorang putri yang seusia dengan Untung. Nama putri itu adalah Suzani. Perwira Mur membeli Untung agar putrinya yang sudah piatu itu mempunyai teman bermain dan bersenda gurau setiap hari. Untung adalah anak yang pandai bergaul, sehingga dalam waktu singkat ia sangat akrab dengan Suzani. Sejak itu, mereka selalu bersama, baik dalam suka maupun duka. Kedekatan itu rupanya menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka, hingga akhirnya terjalin hubungan asmara tanpa sepengetahuan ayah Suzani. Ketika berusia 20 tahun, Untung menikahi Suzani secara diam-diam. Namun, hubungan cinta terlarang mereka tidak berlangsung lama karena terlanjur diketahui oleh ayah Suzani. Hal itu membuat perwira Mur menjadi murka. Suzani pun dibuang ke sebuah pulau di dekat Betawi, sedangkan Untung dijebloskan ke dalam penjara. Sejak itulah kebencian Untung terhadap kompeni Belanda semakin menjadi-jadi. Di dalam penjara, ia berusaha menarik hati para tawanan lainnya. Suatu ketika, Untung mempunyai ide untuk melarikan diri dari penjara. Ide itu kemudian disampaikan kepada tawanan lainnya. "Wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah airku, kompeni Belanda tidak bisa lagi dibiarkan terus menjajah kita. Kita harus keluar dari penjara ini dan segera mengusir mereka dari tanah air tercinta ini," ajak Untung. Para tawanan lainnya hanya terperangah mendengar ide Untung. Mereka menganggap bahwa ide itu hanyalah impian belaka. "Hai anak muda, bagaimana mungkin kita bisa melarikan diri dari penjara ini? Bukankah penjara ini dijaga ketat oleh serdadu Belanda yang dilengkapi senjata api?" sahut seorang tawanan lainnya. "Tenang saudara-saudaraku," ujar Untung. "Aku akan melengkapi kalian dengan senjata api. Aku mempunyai uang tabungan yang dapat kita gunakan membeli senjata api." Mendengar penjelasan itu, para tawanan lainnya pun setuju. Dengan berbagai cara, mereka berhasil mendapatkan senjata api. Akhirnya, terjadilah pemberontakan dari dalam penjara. Dengan dilengkapi senjata api, Untung bersama tawanan lainnya mengamuk dan berhasil mendobrak pintu penjara. Sipir atau penjaga penjara yang tidak mampu memadamkan amukan mereka segera meminta bantuan dengan mendatangkan serdadu perang Belanda. Karena jumlah mereka sangat banyak, akhirnya Untung dan teman-teman terdesak dan melarikan diri ke dalam hutan. Di dalam hutan, ia menghimpun kekuatan untuk mengganggu kompeni Belanda. Untung bersama pasukan yang membuat onar ketika malam hari dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya tiba di keraton Banten. Untung segera menghadap Sultan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, dan menceritakan sepak terjangnya dalam menentang Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian menasihati agar Untung pergi menghadap Sultan Cirebon. "Pergilah ke Cirebon dan mintalah perlindungan kepada Sultan Cirebon," ujar Sultan Banten. Akhirnya, Untung dan pasukannya berangkat ke Cirebon. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Raden Surapati, anak angkat Sultan Cirebon. "Hai, siapa kalian dan apa maksud kedatangan kalian kemari?" tanya Raden Surapati. Untung kemudian menceritakan keinginannya menghadap Sultan Cirebon. Raden Surapati bersama pengawalnya bersedia mengantar Untung menghadap ayahandanya. "Baiklah, kami akan mengantar kalian menghadap Sultan. Tapi dengan syarat kalian harus menyerahkan semua senjata kalian kepada kami," ujar Raden Surapati. Untung menyanggupi persyaratan itu, kecuali senjata miliknya yang berwujud patrem. Dia tidak mau menyerahkannya kepada Raden Surapati. Rupanya,
Raden Suropati tidak menerima hal itu. Ia menginginkan agar Untung menyerahkan juga senjatanya. Karena Untung tetap bersikukuh mempertahankan senjatanya, akhirnya terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Untung dan pasukan Raden Suropati. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh pasukan Untung, sedangkan Raden Suropati tewas terkena senjata Untung. Setelah itu, Untung dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju keraton Jiro. Tibanya di keraton, Untung menceritakan semua peristiwa yang telah menimpa Raden Suropati. Mendengar kabar itu, Sultan Cirebon tidak marah dan menerima Untung dengan baik. Bahkan, sang Sultan memberikan nama Suropati kepada Untung. Sejak itulah, budak belian itu bernama Untung Suropati. Setelah beberapa lama, Untung tinggal di Jiro. Sang Sultan menasihatinya agar pergi ke Mataram untuk mengabdi kepada Kanjeng Sunan Mangkurat II di Kartasura. Tibanya di Kartasura, Untung menyampaikan keinginannya untuk mengabdi kepada Kanjeng Sunan. Aku akan menerimamu mengabdi kepadaku, tapi dengan syarat kamu harus memadamkan pemberontakan yang sedang berkobar di Banyumas, ujar Kanjeng Sunan Mangkurat. Tanpa berpikir panjang, Untung Suropati menerima persyaratan itu. Ia bersama pasukannya segera berangkat ke Banyumas. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan, Untung kembali ke Kartasura dan diangkat menjadi pimpinan pasukan. Sementara itu, kompeni Belanda yang mendengar kabar tentang keberadaan Untung Suropati di Kartasura segera mengirim pasukannya untuk menangkap Untung Suropati. Pada suatu hari, seorang mata-mata datang dengan tergopong-gopong menghadap Kanjeng Sunan Mangkurat. Ampun Kanjeng Sultan, pasukan Belanda sedang menuju kemari. Mereka datang dengan persenjataan lengkap, lapor mata-mata. Mendengar kabar itu, Sultan Kanjeng Sunan Mangkurat II segera memanggil Untung Suropati untuk menghadap. Hai Untung Suropati, pimpinlah pasukanmu untuk menghadang kompeni Belanda, seru Kanjeng Sultan. Baik Kanjeng, jawab Untung Suropati seraya memberikan. Setelah menyiapkan seluruh pasukannya, Untung Suropati segera berangkat ke wilayah perbatasan Kartasura. Begitu pasukan Belanda memasuki wilayah Kartasura, Untung Suropati dan pasukannya segera menghadang. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Dalam pertempuran itu, pasukan Untung Suropati dibantu Pangeran Puger yang dikirim oleh Kanjeng Sultan Mangkurat. Pangeran Puger dibekali keris pusaka keraton Kanjeng Kiai Klewer dan mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian Untung Suropati. Dengan begitu, kapten tak akan mengira bahwa yang dihadapinya adalah Untung Suropati. Dengan keris pusaka Kanjeng Kiai Klewer, Pangeran Puger berhasil menghabisi nyawa Kapitan. Sementara pasukan Kapitan Tan yang masih tersisa dihabisi oleh Untung Suropati dan pasukan. Setelah berhasil menghadang kedatangan Belanda, Untung Suropati kembali diperintahkan oleh Sultan Mangkurat II untuk merebut Kasuar. Ia dan pasukannya pun berhasil mengalahkan Pati Kasuar yang bernama Angga. Akhirnya, Untung Suropati diangkat menjadi Adipati Pasuruan dengan gelar Adipati Wiranegara. Selama menjadi Adipati, Untung Suropati senantiasa membangkitkan semangat juang rakyatnya dan menantang pemerintah. Sudah beberapa kali pemerintahan Belanda berusaha menumpas perjuangannya, namun beberapa kali pula mereka mengalami. Sementara itu, di Kartasura, Sultan Amangkurat II telah wafat. Sehingga terjadilah perebutan tahta antara Pangeran Puger dengan Amangkurat. Untuk merebut tahta tersebut, Pangeran Puger pun berkhianat dan memihak kepada kompeni Belanda. Akhirnya, dengan bantuan kompeni Belanda, ia berhasil mengalahkan Amangkurat II. Ia pun dinobatkan menjadi Susuhunan dengan nama Prakobuwono I Kartasura atas dukungan kompeni.
Sementara Amangkurat III yang diusir di Kartasura segera mencari perlindungan kepada Untung Suropati di Pasuruan. Setahun kemudian, gabungan pasukan Belanda, Kartasura, Madura, dan Surabaya di bawah pimpinan Govert Nol menyerbu Pasuruan. Pertempuran sengit pun terjadi di Benteng Bani. Dalam pertempuran itu, pasukan Pasuruan terdesak, sedangkan Untung Suropati mengalami luka berat hingga akhir nyawa. Demikianlah perjuangan Untung Suropati dalam menantang penjajahan Belanda. Dimulai dari seorang budak belian hingga menjadi adipati. Perjuangannya menantang kompeni Belanda kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya dengan gagah berani yang melandasi semangat pantang menyerah.